Walaupun sugesti yang kita lakukan, alur yang kita pahami itu belum tentu seperti realita. Tetapi paling tidak kita punya gambaran. Kita punya gambaran. Seperti saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas peternak perkutut butuh mental yang kuat, bukan sekedar modal saja. Ya, kita bahas di sini bareng-bareng. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Dengan alasan apa saya ngomong seperti itu? Ya, nanti bisa untuk bahan Anda perbandingan, bisa untuk pembelajaran kita bersama bagaimana pentingnya mental dalam sebuah usaha. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya jangan lupa seperti biasa like, subscribe, nyalakan lonceng ya, untuk terus mendukung channel saya biar terus berkembang dalam mengedukasi peternakan perkutut ya. Oke, langkah pertama, kenapa modal tidak begitu penting? Modal itu sebenarnya penting, tetapi modal besar bukan jaminan utama kita untuk bisa menjadi peternak besar. Sekarang saya beri contoh ya, mungkin yang di luar sana sering orang bilang, ngomong itu sering, Mas Han enak peternak sudah punya gaji ya. Oh, orang itu enak, dia bisa sukses dagangnya karena dia punya gaji bulanan. Kata-kata seperti ini mengandung unsur seolah-olah Anda itu tertekan, seolah-olah Anda itu hidup dalam ketidakadilan. Ya, meskipun Anda menyangkal itu. Ya, meskipun Anda menyangkal itu. Tapi secara psikolog Anda berada di titik itu. Ya, paham ya sampai sini? Sekarang pun ketika Anda ngomong seperti itu, Anda dikasih modal 50 juta pun, kalau Anda tidak punya mental yang kuat, saya yakin Anda gak akan jadi peternak perkutut yang mumpuni. Karena apa? Mental sangatlah membantu, sangatlah mendukung dalam sebuah usaha. Ketika mental Anda nggak ada, Anda nggak akan jadi peternak besar. Loh Mas, bukannya ilmu dulu? Ya, ini tahapan awalnya ya. Orang peternak perkutut itu satu mental, yang kedua ilmunya. Ya, ilmunya. Makanya saya sering ngomong kepada teman-teman haruslah punya mentor. Nah, saya tidak menyarankan teman-teman itu menggunakan teori plug seperti yang saya sampaikan di YouTube saya. Amati video saya, tiru video saya, modifikasi sebaik mungkin sesuai keadaan kandang Anda. Itu pesan yang selalu saya gembor-gemborkan, pesan yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman ya. Karena apa? Usaha itu tidak bisa ditiru. Dalam arti apa? Dalam arti prakteknya. Praktek yang di sini tidak bisa Anda praktekkan 100% di kandang Anda. Modifikasi apa yang saya katakan ya, modifikasi apa yang saya katakan. Kembali lagi, ketika Anda modal besar, Anda nggak punya mental, Anda akan jatuh duluan. Apalagi Anda nggak punya ilmu dalam dunia yang Anda geluti, perkutut misalnya. Jatuh. Sudah banyak peternak besar yang akhirnya tidak berkembang banyak. Karena apa? Dia tidak punya mental. Ya, mentalnya kurang. Mungkin dia banyak ilmunya dalam beternak, tapi kalau mental dalam usaha tidak punya, dia akan down pada waktunya. Karena apa teman? Orang usaha apapun itu pasti mengalami titik terendah. Misalnya ternak kutut, di video-video yang lalu sudah saya katakan, ada videonya. Jadi hal yang pasti terjadi di peternak perkutut ya, hal yang
pasti dialami oleh peternak perkutut. Ada video saya di Belanda, bisa ditengok ya, bisa ditengok. Dan itu kepastian yang saya katakan adalah kepastian sesuai pengalaman saya. Jadi saya tidak disi takdir, saya tidak mendahului takdir. Saya cuma menceritakan pengalaman saya. Pastinya di sana pasti ya insya Allah ya, bukannya kepastian mutlak yang saya yakini, tapi insya Allah semua peternak perkutut mengalami itu ya. Pastinya di situ bermakna ai dimuroti seperti itu. Jadi saya seringkali jangan menilai orang itu sebatas perkataannya. Kalau Anda tidak benar-benar kenal dengan orang itu, jangan sekali-kali tafsirkan omongan orang itu. Anda salah, tetap salah, karena yang paham dengan yang diomongkan itu ya anak wedok teko. Yang paham dengan yang diomongkan adalah ya yang bicara, bukan kita yang mendengar. Kalau kita tidak paham ya kita tanya sama yang ngomong, selesai. Di sini tidak akan timbul pertikaian dalam ranah obrolan. Tak rokok dulu. Lanjut teman, ketika mental Anda tertata, mental Anda tertata, ilmu Anda sedikit mumpuni, belum mumpuni nggak masalah. Dalam peternakan perkutut sedikit mumpuni, Anda akan tatak dalam menghadapi peternakan itu akan tatak itu bahasa Indonesianya apa? Istilahnya tabah ketika menghadapi masalah dalam peternakan. Karena apa? Beternak perkutut itu pasti mengalami satu, pastinya insya Allah yang jelas ya, jangan dia salah satukan. Satu, anakan mati. Dua, indukan tidak produk. Tiga, indukan mati. Saya kira yang ternak di atas 2 tahun pasti mengalami ini. Nah, di sini Anda mentalnya diuji. Ketika mental Anda tidak kuat, Anda akan menyerah. Ya, Anda akan menyerah. Apalagi di musim pandemi seperti ini, jual beli yang sedemikian runyamnya dalam dunia global perdagangan perkutut, banyak yang mengeluh ya, karena mereka sendiri dari awal tidak mempersiapkan mental untuk di sini. Nah, jadi mental ketika terpojok itu harus Anda kuasai. Ya, ketika Anda beternak perkutut, bayangkan hal yang terburuk yang terjadi di peternakan Anda. Ya, hal yang terburuk apa yang paling terburuk akan menimpa peternakan Anda? Hal terburuk apa yang akan terjadi di dunia perkututan? Ini harus Anda pikirkan matang-matang sebelum Anda memulai beternak perkutut. Oke? Insya Allah kalau itu Anda lakukan, menghadapi masa seperti ini tidaklah begitu menegangkan. Ya, tidaklah begitu menegangkan, santai saja. Karena kita tahu alurnya bagaimana, ya. Walaupun sugesti yang kita lakukan, alur yang kita pahami itu belum tentu seperti realita. Tetapi paling tidak kita punya gambaran. Kita punya gambaran. Seperti saya dalam peternakan dulunya saya memikirkan hal seperti itu juga, ya. Jadi sekali lagi, modal dalam peternak perkutut itu adalah nomor 3. Yang pertama mental, yang kedua ilmu, yang ketiga baru modal. Kalau Anda punya mental dan ilmu, modal bisa Anda cari. Tetapi kalau Anda punyanya modal, Anda langsung beternak, saya tidak yakin Anda akan bertahan lama dalam dunia perkututan, ya. Bertahan lama pun Anda akan mengalami masa yang sangat sulit, karena Anda akan tertekan dengan keadaan, tertekan dengan perdagangan, tertekan dengan kondisi peternakan Anda, ya. Karena masa-masa awal beternak itu banyak masalah. Saya sendiri sebenarnya banyak masalah. Belum lagi kalau benturan dengan keluarga, ya. Jual nggak laku-laku, waktunya beli lombok, waktunya beli garam, nggak ada untuk yang beli. Masa-masa seperti itu saya alami, ya. Makanya saya sekali lagi saya pesan ke teman-teman, ketika Anda memulai peternakan perkutut, Anda pikirkan matang-matang masalah
terekstrim apa yang akan terjadi di peternakan perkutut Anda. Ini adalah kunci supaya Anda bisa bertahan dalam dunia peternakan perkutut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam ingkutut, sopai patut.